dalam rumah tangga itu memang juga perlu kesabaran dan keikhlasan. Kadang-kadang pada awal perjalanan rumah tangga, ekonomi keluarga ini pas-pasan. Istri menerima, apalagi suami. Kemudian di dalam perjalanan ekonomi berkembang. Setelah ekonominya bagus, kadang-kadang suaminya tidak sabar. Mengapa tidak sabar? Ya mungkin suka jalan-jalan atau suka apa begitu. Ini artinya bagaimana? Ya butuh kesabaran memang. Kadang-kadang suami, kadang-kadang sejak awal pernikahan, suami istri perjalanan ekonominya bagus. Karena suaminya sebelum menikah karirnya sudah mapan. Di tengah perjalanan, entah setelah punya anak atau enggak, ekonominya anjlok. Setelah ekonominya ini jatuh, akhirnya bagaimana? Kadang istri tidak sabar. Istrinya macam-macam, ya gugat cerai, ya macam-macam. Maka ini bagaimana? Ini perlu kesabaran juga. Kadang-kadang yang sering terjadi istri menjadi korban. Mengapa menjadi korban? Mungkin suaminya kurang memenuhi hak-haknya, kurang memenuhi kewajibannya, karena dia sewenang-wenang, atau juga ya karena kurang peduli. Maka bagaimana? Istri perlu kesabaran. Kesabarannya bagaimana untuk menjalankan perjalanan rumah tangga? Seorang istri ini harus tahu bahwa suami ini adalah pintu surganya. Suami ini merupakan salah satu pintu surganya istri. Ketika seorang istri ini melayani suami dengan baik, walaupun suaminya tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya, maka bagaimana? Berarti istri punya harapan masuk surga melalui pintu yang namanya suami. Memang oleh agama, oleh syariah, ketika suami tidak mampu memenuhi hak-haknya, misalnya gak mampu ngasih belanja atau sewenang-wenang, istri boleh mengajukan gugatan fasakh atau cerai. Tetapi kalau bercerai, pintu surga yang melalui suami gak ada, harus cari pintu lain. Karenanya di sini bagi istri yang mengalami tekanan seperti itu, hendaknya tetap bersabar bersama suaminya. Tujuannya apa? Agar pintu surganya melalui suami masih ada. Kadang-kadang sebaliknya, suaminya baik, istrinya tidak baik. Mengapa istrinya tidak baik? Karena istrinya cerewet, suka marah-marah, suka ngomel, atau apalah. Maka bagaimana kalau suaminya mampu bersabar melayani istrinya? Ini pahalanya besar sekali. Tapi tolong ibu-ibu jangan menguji suaminya dengan ini, saya ini ngomel-ngomel memuji kamu. Karena ada ya di dalam kisah-kisah keutamaan orang punya istri suka ngomel. Ada seorang soleh datang pada kawannya, lama gak jumpa. Sampai di sana istrinya marah-marah ngomel-ngomel. Suaminya datang mencari kayu, ternyata kayunya dibawakan oleh singa. Akhirnya dia masuk ke situ bermalam. Setahun kemudian dia datang lagi. 2 tahun kemudian dia datang lagi. Ternyata istrinya orang lain dan lembut sekali, akhlaknya baik. Disuruh masuk, ketika menunggu suaminya, ternyata suaminya ketika datang itu kayunya dipikul sendiri, singanya gak ada. Ketika akan pulang dia tanya, saya heran sama kamu, 2 tahun lalu ketika kesini istri kamu itu pemarah, kamu cari kayu, kayunya dipikulkan oleh singa. Nah, sekarang ini istrinya kamu solehah, kamu kok mikul sendiri. Apa kata dia? Ketika saya oleh Allah diuji dengan istri yang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, Allah membantu saya, ada seekor singa diluluhkan pada saya, sering membantu saya cari kayu. Setelah istri yang suka ngomel-ngomel itu meninggal dunia,
saya dapat istri yang solehah, singa itu gak mau lagi bantu saya. Karenanya apa? Saudara-saudara yang laki-laki, kalau ingin ditakuti singa, cari istri yang suka ngomel-ngomel. Jadi mungkin bisa dijelaskan kembali artinya ketika dalam konteks berumah tangga tadi, perceraian adalah bentuk ketidaksabaran, begitu ya? Perceraian itu memang bentuk dari ketidaksabaran, selama itu bukan karena alasan-alasan syar'i ya. Misalnya istrinya melanggar aturan-aturan agama misalnya, sudah tidak menjadi wanita sholihah. Kalau hanya suka ngomel-ngomel tapi ya masih sholat, masih apa, ya gak apa-apa seperti itu, memang sifat perempuan. Nah, kalau seperti itu tidak dianjurkan untuk cerai, apalagi sudah punya anak, anaknya sudah ada, kasihan kalau sampai bercerai. Jadi memang seperti itu kenyataan yang harus dihadapi oleh seorang suami atau oleh seorang istri. Ya macam-macam, dan biasanya ada imbal baliknya itu. Kalau ada suaminya begini, ada kenikmatan dari Allah. Dan sebaliknya, kadang istrinya selalu memberi ujian kepada suaminya, itu ada kenikmatan juga dari Allah. Dan itu kalau diganti dengan yang sebaliknya, asalnya istrinya suka ngomel, diganti dengan yang pendiam, kenikmatannya dikurangi oleh Allah. Karena Allah maha adil itu.